Nggak ada yang melarang kita sholat sekarang, Pak, kecuali diri kita seorang. Betul? Pak Dewan melarang nggak orang sholat? Orang sholat dilarang? Plak kampung orang sholat dilarang? Plak kampung nggak melarang, Pak Dewan nggak melarang. Lah 2 tahun yang lalu kena larang sholat di situ, di masjid. Kenapa? Covid. Gara-gara Covid penyakit yang lain hilang semuanya. Gara-gara Covid, Pak, penyakit yang lain hilang semuanya. Orang sakit pala, Covid. Sakit pinggang, Covid. Merasuk, Covid. Sampai orang belanggar pun Covid juga. Tulisannya bukan lagi nakuti orang. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ini saya, Pak, usah nak gayalah tulisannya nakut-nakuti orang. Gantilah yang halus sedikit. Gimana yang halus sedikit, Pak Ustadz? Mari pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan bagus gaya itu Anda. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ya suka buat tulisan begini. Nggak ada yang melarang kita sholat kecuali diri kita seorang. Dan sholat ia mudah. Sana disusah-susahi sholat. Di kabon gatah bisa sholat. Di kabon sawit bisa? Di kabon nage bisa? Bisa. Di mana-mana pun bisa sholat, Pak. Di rambut gatah bisa. Sholatnya di atas tanah, Pak Ustadz. Bisa. Nak jari pakai sedadah. Jadi nyium tanah. Cium tanah. Karena bumi Allah tu suci. Di mana aja kau sholat pun boleh. Di atas tanah. Oke, mantap. Tapi lihat-lihat juga tanahnya. Takutnya ada tai orang di sini. Karena ada orang yang kedadasan gitu. Salat man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau dah kafir gugur 4 kewajiban Pak Labai, usah nak dimandikan bayi, usah nak dikapankan bayi, usah nak disolatkan bayi, usah nak dimakamkan di pemakaman muslim bayi. Jadi gimana? Tabakan aja ke laut. Tapi kita kalau selama KTP-nya masih Islam, dia bersahadat, tetap kita sholat. Adalah orang WA saya. Pertanyaannya membuat saya marah. Apa pertanyaannya? Ustadz, saya nak nanya. Silakan, apa pertanyaannya? Apa hukumnya sholat di dalam WC? Ini saya, kau nak mancing-mancing darah saya? Maaf Pak Ustadz, saya serius nanya. Tempat lain si Anggerati lalu nak sholat di WC. Ustadz, saya tok TKI di perusahaan kami dan kanak bolehkan sholat. Siapa yang ketahuan sholat, kanak pacat, gaji dan kanak bayar, kanak suruh balik dan kanak ongkos. Tapi kami tetap nak sholat Pak Ustadz. Boleh nak kami sholat di WC? Di WC itu si CCTV-nya. Jadi kami sholat di WC Pak Ustadz. Boleh nak apa hukumnya? Kata saya, ada ndak tempat di sini yang si klosetnya? Ada Pak Ustadz. Sholatlah kau di sini, baca aja yang rukun-rukun. Baca Fatihah, langsung ruku. Subhana rabbiyal azim 1 kali, subhana rabbiyal a'la 1 kali. Ndak usah sampai 3 kali. Ndak usah baca surah. Baca aja yang wajib-wajib supaya cepat laka dan ketahuan kau sholat. Orang di luar negeri lalah nak sholat Pak. Orang di luar negeri lalah nak sholat. Orang di luar negeri Pak. Kita di situ nyaman sholat. Siapa yang melarang si adik-adik yang WA ke saya? Ustadz, apa hukumnya sholat tangan bagas migang babi? La ilaha illallah. Ustadz, saya kerja di perusahaan yang kerajaannya ngarat-ngarat babi Pak Ustadz. Jadi kerajaannya itu motong babi Bu. Demi sesuap nasi nyari nafkah untuk anak bini di Indonesia, terpaksa harus ke luar negeri. Tapi gayalah keadaannya, karena larang sholat. Sekalinya dapat keraja ngarat babi, tapi harus nak sholat. Gimana hukumnya itu Pak Ustadz? Duhnya saya.
Orang punya masalah Ustaz yang kena cari. Kadang ada orang bertanya, ya Ali, garam saya biar muda ya. Dengarkan ceramah dan mau sekali dapat masalah nyari Ustaz. Ustaz, saya lagi sholat Pak Ustaz, kayak kantut. Sholat saya batal ke Pak Ustaz? Batal diwenya saya long. Amun batal saya wudhu lagi ke Pak Ustaz. Wudhu lah, biar SD pun tahu ya saya. Kalau mun wudhu muka dibasuh ke Pak Ustaz. Astagfirullahalazim. Kau nak ngapain sebenarnya tu? Ustaz, saya tu bingung. Kan yang kantut burik Pak Ustaz. Ngapain muka tang dibasuh? Nya saya kau kantut, yang supan muka burikmu. Muka Pak Ustaz. Ya udah basuh mukamu. Dia tolen biak muda. Nah tadi yang nanya hukum sholat tapi tangan megang babi gimana itu Pak Ustaz? Kata saya, kau pagi masuklah ke kantormu di perusahaanmu ya. Kau bawalah botol, masukkan naik tanah dalam botol. Nanti sebelum kau nak wudhu, kau cuci tanganmu pakai air. Kau usap-usap dengan tanah. Gaya cara bersuci dari tangan yang kena babi. Sambil kau berusahalah cari kerajaan yang lebih halal, lebih berkah, kata saya. Gaya Pak, orang di luar negeri Pak payah nak sholat. Orang di luar negeri payah. Orang di luar negeri payah. Awak gaya Bu. Orang di luar negeri payah nak sholat. Jadi kita tu alhamdulillah tinggal di Indonesia aman, tentram, silekan nak sholat sebanyak-banyaknya. Si An yang melarang. Jadi ibu-ibu syukurilah nikmat itu tinggal di Indonesia, negeri kita luar biasa. Karena bolehkan sholat sebebas-bebasnya. Ceramah, sampai aja bisa ceramah di Indonesia. Bahkan yang baru nak sebulan belajar agama lewat YouTube pun bisa ceramah. Tapi yang masa gaya ya suka nak nyalahkan orang biasanya. Kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka. Macam dia panitia hari kiamat. Ustadz Hatoli itu dari kacik dah belajar agama. SD sekolah agama, SMP sekolah agama, SMA sekolah agama, S1 sekolah agama, S2 sekolah agama. Sekarang lagi menyelesaikan S3 sekolah agama juga. Baru jadi ustadz. Sombonginya ustadz ngomong gini. Saya bukan sombong dengan bapak ibu, saya lagi sombong dengan orang yang sombong dengan saya. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong dengan orang yang sombong ya sedekah. Jadi mana ada orang sombong Pak, sombongi lagi. Sedekah ya. Biak di kampungku si nanam sawit macam nak aku. Berapa kau nanam? 500 batang. Oh 500 batang. Aku baru juga lah kak nanam. Berapa? 2000 batang. Langsung jantungan dia kan. Kau tang sombonginya, aku sedekah dengan kau. Orang sombong kita usah nak melama. Harus kita lawan dek. Sombongi agak dia biar berhenti sombongnya. Ibu Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang sholat, hikmah pertama Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Nak ke yang paling penting dalam hidup itu adalah tenang. Betul Pak? Rumah besar, oto besar, beli kasur sagian mahal, empuk luar biasa. Tapi kalau daan tanang bisa tidur Bapak. Jadi yang paling penting tanang. Iya yang paling penting. Harta banyak, tapi kalau hati daan tanang, daan dinikmati harta. Bapak beli sepatu harga 5 juta, pagi sembahyang Jumat, yakin saya daan sholat di shop depan. Pasti nungguin sepatu. Takut hilang. Orang yang dapat harta paling cuma senang, belum tentu tenang. Bu, ibu kan nak beri duit 100 juta, senang atau tenang? Senang, belum tentu tenang. Takut kan nak curi, betul? Bapak, nih kita tanya Pak Dewan tuh. Pak Dewan, Pak Haji Asmuli namanya kan. Selama jadi dewan tuh senang ke tenang?
Jawablah, Pak. Selamat jadi dewan. Bapak, sanang ke tanang? Tidak, Pak. Tidak. Lanjut jawab, dia bingung dia. Paling cuma sanang. Belum tentu tanang. Dah mikirkan tahun depan lagi. Naik ke aku kalau tuh naik ke. Naik, Pak. Minimal naik ke rumah. Paling cuma sanang jadi pejabat, belum tentu tanang. Pelak kampung, selamat jadi pelak baru kan? Nah, selamat jadi pelak kampung, sanang ke tanang. Sahame kita berdua. Nggak jawab. Dah lah, saya nak nanya bapak aja lah. Pak, bapak punya bini cantik, sanang atau tanang? Punya bini cantik, paling cuma sanang, belum tentu tanang. Kenapa? Takut kena gode bini kita. Barang jak cantik bini, apa lagi mun muka bapak jahat. Anak gode bini kita. Jahat lalu lakimu ini. Oh mun gaya bagus bini kita jahat aja Pak Ustaz, makin dah tanah. Supan kita buatnya undangan. Kata bininya dek, kata bininya bang, jadi ke kita undangan kau nolok je lagi. Supan aku ngeserati dengan kau. Ibu punya laki ganteng, sanang ke tanang? Sanang, belum tentu ibu tanang punya laki ganteng. Dah takut dicacakkanlah pelakor kan? Jadi yang paling penting dalam hidup itu adalah tanang. Itulah yang paling mahal dalam hidup kita, Pak. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan jadi tenang. Dan salah satu cara terbaik, terbesar, terhebat mengingat Allah adalah dengan sholat. Itu hikmahnya. Udah habis waktunya, Kasam.